Jadi kami pas balik kampung, Pas pulang kampung, ya corona datang. corona datang, pendanaan tidak ada, anak pun butuh makan, keluarga butuh makan. Jadi saya memang bumi dan langit lah Pak, putar arah gitu. Dari awalnya pedagang menjadi petani. Assalamualaikum, Waalaikumsalam Pak. Bung Hendrik. Sehat Pak. Nah, sedang sibuk ya? Nah aku Pak sedang menyortir bibit-bibit untuk tadi apaan Pak? Tadi Baiklah, dah tanam. kita bincang sebentar. Siap Pak. Berbagi Bang Hendrik ya. Siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di channel Danau Inspirasi. Hari ini kita berbincang dengan Bung Hendrik. Beliau ini seorang pedagang sebetulnya. Dari mudanya pedagang keliling. Di mana ada keramaian di Indonesia ini, beliau pasti ada pedagang di sana. Iya Pak. Kira-kira betul begitu sekali, ya? Pak. Iya betul Pak. Di mana ada keramaian Iya Pak. di Indonesia ini, beliau langsung buka lapak di sana. Iya betul Pak. Ya. Ya. Terus kapan berakhirnya ini berdagang keliling? Itu terjadinya pada tahun 2019 Pak. Di penghujung 2019 Pak. Itu kalau boleh cerita sedikit. Di akhir 2019 gitu? Iya, di penghujung di akhir 2019. Itu Ya, di bulan-bulan 10 itu Pak kejadiannya Pak. berakhir akhir dari pedagang keliling itu? Iya Pak. Jadi kami mengalami kebangkrutan, kami keluarga mengalami usaha bangkrut usaha kami. Jadilah balik ke kampung. Ya biasalah dalam usaha itu kan jatuh bangun biasa. Iya Pak. Berarti 2019 akhir, Ya, balik mungkin kampung. katakanlah November, pulang kampung. Pulang kampung Pak. Selamat tinggal Jakarta. Selamat tinggal kota Bandung. Oh Bandung. Iya Pak. Oke, Bandung. Iya. Langsung ke kampung. Iya Pak. Terus bagaimana ceritanya kalau menjadi pengusaha bibit sekarang ini? Ya, kalau itu awal ceritanya begini Pak. 2019 sampai di kampung. Jadi Kemudian kapan mulainya nih pembibitan ini? Tahun berapa? Tahun berapa ini? kalau fokusnya itu Pak pas masuk corona Pak. Pas masuk corona di bulan 2 itu Pak. Fokus. Bulan 2020. 2020 bulan 2 itu Pak. Jadi kami pas balik kampung, Pas pulang kampung, ya corona datang. corona datang, pendanaan tidak ada, anak pun butuh makan, keluarga butuh makan. Jadi saya memang bumi dan langit lah Pak, putar arah gitu. Dari awalnya pedagang menjadi petani. Ya biasalah, setinggi-tinggi terbang bangau kan. Ya, balik ke kampung halaman. Balik Ya. kampung halaman, biasa. Nah, tapi dengan garis bawah Pak, akan tetapi yang setelah saya alami selama 4 tahun belakangan ini, rupanya memang luar biasa menjadi petani ini Pak. Ya Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah Pak, memang luar biasa sekali Jadi Pak. mulai 2020, Ya, mulai merintis pembibitan. pembibitan dari nol ini kan? Dari nol Dari Pak. nol, dari orang pedagang keliling Ya. menjadi bertani duduk tanpa Ya. keliling. Kan Sampai luar biasa kalau itu. ceritanya Pak, itu di waktu pas corona di bulan 4 tuh Pak, sampai ngambil sisa-sisa biji di tong sampah di lapangan kantin itu Pak. Nah itu Ya. cerita sampai saking nggak ada duitnya untuk membeli biji ini Pak. Nah, Ya, jadi pokoknya ditekuni. iya ditekuni sampai itu dari awalnya 100 batang naik ke 300 batang, 400 batang, dan alhamdulillah Sebagai petang bawah itu yang dikumpul. iya kumpulin biji-bijinya itu Pak. Jadi berawal dari mengumpulkan Biji-biji dan nyari pokat Biji. juga iya Pak. Malamnya saya nyari biji ke lapangan kantin, sorenya pagi sampai sore saya cari-cari pokat di keliling-keliling kampung untuk dijual ke pengepul lagi. Oh gitu. Itu buat menjadikan Mencari buah pokat untuk dijual. iya, jadi hasilnya itulah yang menghidupi kami selama beberapa bulan waktu corona itu Pak gitu. Jadi menjual pokat, Iya Pak. mengumpulkan biji, Iya. langsung disemai. Langsung disemai. Ya, Untuk sebab- petang bawah. Iya, biji ini kan penyemainya agak lama sedikit Pak. Kita kan butuh waktu dan butuh pendanaan juga untuk Memang pertanian ini ya.
semua orang kan memandang remeh sebetulnya. Betul sekali Udah Pak. Termasuk terdesak, saya sendiri dulu Pak. masuk ke pertanian Iya. ternyata memang Iya Pak. luar biasa. Luar biasa sekali Pak. Ya. Luar biasa sekali. Ya, alhamdulillah. Jadi berawal dari mengumpul biji ya. Ngumpul biji, nyari alpokat gitu Pak. Nah, Nah, akhirnya membuat bibit. akhirnya membuat bibit. Dan bibit yang saya bikin di sini Pak bukan sekedar bibit yang tanam dari biji. Ada yang namanya grafting. Nanti saya terangkan. Iya, macam-macam lah. Macam-macam. Tentu gitu, Pak. kita dengan teknologinya. Iya, teknologinya Pak gitu. Dan ini kan sudah sertifikat semua ini. Alhamdulillah sudah Pak. Ya, ini gitu. terlihat dari merek-mereknya kelihatan itu. Iya, iya, betul, Itu kan Pak. di bawah pengawasan Balai Sertifikasi Benih ini. Iya betul sekali iyalah. Pak. Yang ada di Mandiangin. Ya, kalau enggak bergensi dia. Iya betul Pak. Karena Gitu. labelnya kan penting. Iya. Nah, oke. Pendek cerita nih, Bu Hendrik. Iya Pak. Kira ini banyak sekali bibit alpukat saya lihat di sini. Iya betul Pak. Ada 10.000 ini. Kalau dalam hitungannya kurang lebih 10 ribuan sekarang Pak. Masuk yang ini ya. Iya. Sampai keluar Iya Pak. ada 10.000. Sama semayan yang ada di dalam. Apa yang terbanyak ini? Untuk saat jenisnya? sekarang ini Pak, saya lebih banyak memproduksi benih yang namanya varietas Pangeran. Dia Pangeran. ada dua itu Pak. Yang namanya satu Miki Cepeda atau Miki atau Cepeda, yang satu atau Pangeran atau Kali Bening. Tapi kebetulan waktu Bapak datang hadir di sini itu Cepeda lagi habis, lagi kosong. Siap. Jadi yang diunggulkan di sini Cempeda dan Pangeran. Iya betul sekali. Ya. Kalau Miki, tahu saya keunggulannya. Ya, Memang betul, Pak. anunya apa? Ya. Dia punya kadar lemak yang tinggi. Betul ya. Pak. Ya. Sebetulnya itu kan alpukat masa depan. Iya betul sekali Pak. Karena itu tidak sebetulnya bisa nanti untuk memenuhi kebutuhan kosmetik itu. Iya betul Pak. Ya. Dan konsumsi pun Kalau juga- konsumsi pasti. Pasti ya. Tapi akan lebih mahal nilainya kalau jadi bahan kosmetik. Iya, kan iya, begitu. iya, iya. Ya. Tapi Pangeran ini apa keunggulan ini? Kalau Pangeran satu yang pertama sekali Pak, dia itu kalau kita kan pengepul-pengepul yang ada di sini atau buyer yang ada di sini kan melihat yang namanya pandangan buah alpukat ini besar Pak. Nah kalau Pangeran ini besar ya Pak. Ukurannya Oh. itu kalau dia produksinya banyak itu minimal tuh 1 kilo. Tapi kalau belajar berbuah waktu baru-baru belajar sampai 1,6 Pak. 1,6 Ya, nak apalah. Jadi gitu kan. untuk yang cenderung Ya. Dan sebagai kebutuhan pangan. ya. Ini kan pangan masa depan ini. Ya, betul sekali, Pangan Pak. Masa depan. Jadi sampai 1 kilo per buah. Iya. Itu keunggulan Pangeran. Itu yang pertama. Yang kedua mudah perawatan. Nah, tidak ada perawatan khusus tentang alpukat Pangeran, Pak. Nah, Ya kayak tanaman hutan aja lah ya. iya, tanam. Yang penting dia bersih. Kalau Ya, kalau bisa kita kasih Miki makan. kan ada perawatan awal, Ada quality controlnya gitu. pertengah dan waktu berbuah. Iya, sampai Pak. Ya berbeda karena Iya, karena dia dia berbeda. memang Premium dia, Pak. Ya, Nah, dia- dia premium dia. ya tergantung lah. Ya, Nanti ya, siapa betul. yang, apa minatnya. Iya, iya betul, Pak. Jadi sekarang Pangeran yang terbanyak. Iya, Pangeran sekarang, Pak. Lagi produksi Pangeran. Kalau yang ada sekarang sudah ada pembelinya atau belum ini? Untuk bagian yang di luar, nanti kita lihat di depan, Pak, itu sekitar 70% udah ada yang itu, pesanan. itu sudah di booking orang. Di booking orang, Pak. Oke, gitu. kalau ini belum ini. Nah, ini buat perencanaan untuk persediaan tahun besok, Pak. Oh, ini untuk Nah, tahun besok. tahun besok. Sekarang kan udah akhir tahun gitu, Pak. Kalau saya bisa tahu, kalau boleh informasi ini, Ya, Pak, betul. 2020 baru mulai. Ya. Nah, berarti mulai tumbuhnya itu 2001 lah ya. Ya. 2021 mulai tumbuh itu. Ya, baru Berarti bertumbuh. mulai ada transaksi. Ya, betul, Pak. Oke. Sudah. Kemudian tahun 22 kira-kira berapa omset ini? 21 ada transaksi pasti sedikit itu. Kena awal tuh. Ya. 2022 berapa? Nah, lantaran 2021 saya mengembangkan jaringan dan sukses pada tahun 2022, alhamdulillah omset saya waktu tahun 2022 sudah sampai 220 juta, Pak, per tahunnya omset Oke. ya, Pak. Iya, selama Ya. tahun 22 Ya, itu omset kita 220. 20 juta Ya, dalam 1 tahun. waktu saya tahun 21 Ya, awal dulu. saya ke sini kan. Ya, waktu ini saya belum ada ini. Masih merintis ya, Pak, ya, waktu Merintis. saya masih merintis. Tapi sudah ada transaksi, sudah gitu, ada. Pak. Udah kenal, udah dibina oleh Sudah berjual beli lah. PPL gitu kan, Oke. PBT saya gitu. Kalau ini kan di bawah pengawasan pemerintah ini. Iya, betul sekali, Pak. Tahun 2022 sudah ada omset 220. Iya, betul, Pak. Alhamdulillah, Pak. Kalau sekarang Sekarang, Pak.
Ini kan dibukukan semua ini. Ya, ada pembukuannya. Berapa omset kita sampai akhir tahun ini? Perkiraan omset hitung aja kondisi sekarang berapa, ya. tinggal beberapa hari lagi. Kan belum ambil orang itu. Iya, iya betul, Pak. Berapa sampai akhir tahun? Kalau dari buku data saya sekarang yang udah tercatat kan 280 juta, Pak. Tapi dengan sampai akhir tahun ya sampai akhir tahun itu sekitaran 310 atau 300 jutaan, Pak. Oke, sampai Di akhir buku tahun saya, minimal omset 300 juta. Ya. Ini kan pertumbuhan ekonomi luar biasa ini. Alhamdulillah, Pak. 2020 baru belajar. Iya, Pak, betul, Pak. Tahun 21 sudah mulai berjual beli. Iya. Tapi ala kadarnya. Ya, mengembangkan jaringan Ya. lah, Pak, gitu. Tahun 22 sudah ada omset 220. Alhamdulillah, Pak, betul sekali, Pak. Tahun 23 320. Iya, sekitaran segitu, Pak. Ini hebat pertumbuhan ekonomi luar biasa. Alhamdulillah, Ya. Pak. Berkat keyakinan, Pak. Mudah-mudahan banyak anak muda bisa mengikuti jejak Bung Hendrik. Betul sekali, Pak. Beliau kebetulan Ketua Petani Milenial Kabupaten Agam. Ya, betul sekali, Pak. Di Sumatera Barat ada paguyuban organisasi petani milenial. Duta Petani Ya. Milenial, Pak. Ya. Nah, beliau ini Salah satu. ketua di Agam ini. Iya, Nah, betul, Pak. kalau bisa dia minimal dirangkul kawan-kawan di Agam ini mengembangkan berbagai peluang membuat bibit Lagi berjalan atau itu. benih Iya, Pak. atau berproduksi yang standar lah. Ya. Itu udah termasuk program kami dari Gema Bibit Avocado itu sendiri, Pak. Nah, gitu, untuk memberdayakan masyarakat, kelompok tani dan anak-anak muda yang mau terjun langsung ke lapangan di dunia pertanian, Pak. Itu di kelompok alpukatnya. Iya, betul. Kalau di kelompok petani milenialnya ada program itu? Itu sebetulnya, Pak, Penguatannya? penguatannya kalau di kami yang Komda, kan saya Komda di Kabupaten Agam, ada Komda Tanah Datar. Sebetulnya kami lagi merangkul petani-petani muda itu, Pak, apapun komuniti di pertanian, percayalah itu akan menguntungkan untuk mereka sendiri gitu. Bukan untuk kita, tapi untuk mereka sendiri. Contoh yang saya lakukan sekarang hanya mengandalkan tempat yang ada di samping rumah, Pak, gitu. Ya, kalau ini kan luas lahan ini di luar rumah paling-paling 200 ini. 200 meter persegi cuman, Pak. Karena ini kan pekarangan rumah ini. Betul sekali. Nah, kalau para petani muda Ya, bisa memberdayakan pekarangan rumahnya untuk pembibitan, ya. hanya di pekarangan rumah ini Iya, betul sekali, Pak. bisa ada omset 300 juta per tahun. Iya, Pak. Artinya tenaga kerja Alhamdulillah. ini kan sambil nengok-nengok anak, Iya. istri bisa juga membantu ini. Ya. Iya, Pak. Mudah-mudahan semua para anak muda bisa mengikuti jejak ini, Bung Hendrik ini. Ya. Siap, insya Allah. Terima kasih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat, warahmatullahi Bung Hendrik. wabarakatuh. Siap, Pak. Inilah contoh bibit yang siap kami salurkan dari Gema Bibit Avocado. Ini adalah jenis pangeran dan kebetulan itu untuk wilayah Sumatera Barat sudah banyak pengembangan dan sudah banyak terbukti yang sudah berbuah. Inilah contoh, tingginya sekian, tingginya 50 ke up dan polybagnya ukuran segini, dan ini biasanya kami menjual di harga Rp50.000. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau konsultasi tentang perkebunan, boleh langsung hubungi kami di Gema Bibit Avocado dengan nomor 0853 76 66 16 10. Insya Allah kami akan bantu dari mendampingi dari pasca penanaman sampai pasca panen dan sampai kerjasama untuk buah itu hasil panen tersebut. Baik, terima kasih banyak channel Inspirasi. Jadi video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.